Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imelda Rosalinda, saya dari kelompok 51, kelas FM 22E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang telah saya siapkan, yaitu peran flavonoid dalam pengobatan kanker. Presentasi ini saya tampilkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kimia Farmasi Analisis yang diampu oleh Apoteker Himiatul Hidayah Magister Farmasi. Mari kita sama-sama mengeksplorasi dan memahami lebih dalam mengenai senyawa flavonoid dalam pengobatannya sebagai anti kanker. Yang pertama yaitu definisi flavonoid. Flavonoid adalah senyawa polifenolik yang ditemukan secara luas dalam berbagai tanaman. Senyawa ini memiliki struktur kimia yang khas dan dikenal memiliki berbagai aktivitas biologis, termasuk sifat antioksidan, antiinflamasi, dan juga anti kanker. Penelitian menunjukkan bahwa flavonoid dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, yang merupakan salah satu penyebab utama perkembangan kanker. Ini menunjukkan pentingnya flavonoid dalam menjaga kesehatan sel. Flavonoid terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan struktur kimianya, seperti flavonol, flavanon, isoflavon, dan antosianin. Setiap kelompok memiliki karakteristik dan manfaat kesehatan yang berbeda. Misalnya, isoflavon yang banyak ditemukan dalam kedelai telah diteliti secara mendalam untuk potensi anti kankernya, terutama terhadap kanker payudara dan juga kanker prostat. Hal ini menunjukkan bahwa flavonoid tidak hanya berkontribusi pada warna dan rasa tanaman, tetapi juga sangat penting bagi kesehatan manusia. Dengan meningkatnya perhatian terhadap pengobatan berbasis tanaman, flavonoid semakin menjadi fokus utama dalam penelitian kanker. Potensi terapeutiknya yang signifikan membuat flavonoid menjadi subjek yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks pengobatan kanker yang lebih efektif dan juga lebih aman. Selanjutnya yaitu ada sumber flavonoid dalam makanan. Flavonoid dapat ditemukan dalam berbagai sumber makanan, terutama dalam buah-buahan, sayur, teh, dan juga biji-bijian. Beberapa sumber utama flavonoid termasuk beri, seperti blueberry dan juga stroberi, yang diketahui mengandung konsentrasi flavonoid yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi beri dapat dikaitkan dengan penurunan resiko kanker, menjadikannya pilihan yang sangat baik dalam diet yang sehat. Selanjutnya ada teh hijau yang kaya akan epigalokatein, galete, atau EGCG juga merupakan sumber flavonoid yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau secara teratur dapat mengurangi resiko beberapa jenis kanker, termasuk kanker payudara dan juga kanker prostat. Selain itu, flavonoid dalam coklat hitam seperti flavonol juga menunjukkan efek positif terhadap kesehatan yang memiliki potensi anti kanker yang signifikan. Juga penting untuk memperhatikan pola makan yang kaya akan flavonoid sebagai bagian dari strategi pencegahan kanker. Masyarakat dianjurkan untuk mengonsumsi berbagai jenis buah dan sayur setiap hari untuk mendapatkan manfaat maksimal dari flavonoid. Selanjutnya yaitu mekanisme aksi flavonoid dalam pengobatan kanker. Salah satu mekanisme utama yang berkontribusi terhadap efek anti kanker flavonoid adalah aktivitas antioksidannya. Flavonoid memiliki kemampuan untuk menetralkan radikal bebas yang dapat menyebabkan stres oksidatif dalam sel. Stres oksidatif diketahui berperan penting dalam perkembangan kanker karena dapat merusak DNA, protein, dan juga lipid. Penelitian menunjukkan bahwa flavonoid seperti quercetin dan kaempferol menunjukkan aktivitas antioksidan yang signifikan yang dapat mengurangi kerusakan oksidatif pada sel-sel tubuh. Lalu ada inhibisi pertumbuhan sel kanker, ada induksi apoptosis pada sel kanker, dan juga modifikasi jalur sinyal sel, yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Lalu, ini ada inhibisi pertumbuhan sel kanker. Inhibisi pertumbuhan sel kanker oleh flavonoid merupakan mekanisme lain yang signifikan dalam pengobatan kanker. Berbagai studi menunjukkan bahwa flavonoid dapat menghambat proliferasi sel kanker melalui berbagai jalur molekuler. Misalnya, flavonoid seperti apigenin dan leteolin
telah terbukti menghambat siklus gel dan mengindeksi fase G1 yang mengakibatkan penurunan jumlah sel kanker yang membelah. Flavonoid dapat menurunkan viabilitas sel kanker payudara dengan cara menghambat jalur P13K atau AKT yang dikenal sebagai jalur pertumbuhan sel. Penurunan aktivitas ini berkontribusi pada penghambatan pertumbuhan sel kanker, menunjukkan bahwa flavonoid dapat berfungsi sebagai antiterapeutik yang efektif. Selain itu, flavonoid juga dapat meningkatkan sensitivitas sel kanker terhadap kemoterapi, sehingga meningkatkan efektivitas dari pengobatan. Contoh lain dapat dilihat pada flavonoid dari teh hijau seperti pada pembahasan sebelumnya, yaitu Egi Sigi. Penelitian menunjukkan bahwa Egi Sigi dapat menghambat pertumbuhan sel kanker prostat dengan menurunkan ekspresi protein tertentu yang terlibat dalam proliferasi sel. Ini menunjukkan bahwa flavonoid dapat menjadi harapan baru dan perkembangan terapi kanker yang lebih efektif dan juga aman. Selanjutnya yaitu ada induksi apoptosis pada sel kanker. Induksi apoptosis merupakan salah satu mekanisme penting yang digunakan flavonoid dalam pengobatan kanker. Apoptosis adalah proses kematian sel terprogram yang berfungsi untuk menghilangkan sel-sel yang tidak diinginkan atau berpotensi berbahaya, seperti sel kanker. Flavonoid seperti quercetin telah terbukti dapat menginduksi apoptosis pada sel kanker usus besar dengan meningkatkan ekspresi protein pro-apoptosis dan menurunkan ekspresi protein anti-apoptosis. Flavonoid juga dapat memicu apoptosis melalui jalur hemokin. Misalnya, genistein diketahui dapat meningkatkan produksi tumor nekrosis faktor alfa yang berperan dalam menginduksi apoptosis pada sel kanker. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa flavonoid tidak hanya berperan dalam penghambat pertumbuhan sel kanker, tapi juga dapat memicu kematian sel kanker secara langsung. Selanjutnya yaitu modifikasi jalur sinyal sel. Modifikasi jalur sinyal sel adalah salah satu mekanisme penting di mana flavonoid dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan sel kanker. Flavonoid dapat berinteraksi dengan berbagai jalur dalam sel, yang berkontribusi pada pengaturan proses seluler seperti proliferasi, diferensiasi, dan juga apoptosis. Flavonoid seperti kaempferol dapat menghambat aktivasi jalur P13K atau AKT pada sel kanker yang mengarah pada pengurangan proliferasi sel. Flavonoid juga dapat diketahui dapat memodulasi jalur MAPK yang berperan dalam pengaturan berbagai respons seluler terhadap faktor pertumbuhan dan stres. Misalnya, genistein dapat mengaktifkan jalur ERK yang berkontribusi pada diferensiasi sel kanker dan penghambatan pertumbuhan tumor. Selanjutnya yaitu studi kasus flavonoid dalam beberapa jenis kanker tertentu. Yang pertama yaitu flavonoid dalam kanker payudara. Flavonoid telah menunjukkan potensi yang signifikan dalam pengobatan kanker payudara, salah satu jenis kanker yang paling umum di kalangan wanita. Penelitian menunjukkan bahwa flavonoid, terutama yang ditemukan dalam makanan seperti teh hijau, buah-buahan, dan juga sayuran, dapat berfungsi sebagai anti kanker. Quercetin misalnya, setelah terbukti menginduksi apoptosis pada sel kanker payudara dan menghambat migrasi serta invasi sel kanker. Selain quercetin, Kaempferol juga menunjukkan efek menjanjikan dalam mengurangi ukuran tumor pada model hewan yang telah diinduksi kanker payudara. Statistik dari National Cancer Institute menunjukkan bahwa diet yang kaya flavonoid dapat mengurangi resiko kanker payudara hingga 30%. Ini memberikan bukti lebih lanjut tentang pentingnya konsumsi flavonoid pada pola makan sehari-hari sebagai langkah untuk pencegahan. Dengan mengonsumsi makanan dengan kaya flavonoid seperti buah beri, anggur, dan sayuran yang berwarna hijau, kita dapat meningkatkan kesehatan, pengurangan resiko kanker payudara. Yang kedua yaitu flavonoid dalam kanker usus besar. Kanker usus besar merupakan salah satu jenis kanker yang paling umum dan penyebab utama kematian akibat kanker. Flavonoid yang banyak ditemukan dalam berbagai jenis makanan telah menunjukkan potensi dalam pencegahan dan pengobatan kanker usus besar. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa flavonoid seperti leotolin dan apigenin dapat menghambat pertumbuhan sel kanker usus besar, serta menginduksi apoptosis dalam sebuah studi. Dalam sebuah studi, letolin terbukti mengurangi proliferasi sel
kanker usus besar dan menghambat angiogenesis, yang merupakan proses penting dalam pertumbuhan tumor. Apigenin juga telah diteliti secara mendalam dan terbukti dapat mengubah ekspresi gen yang terlihat dalam siklus sel dan apoptosis. Data epidemiologis menunjukkan bahwa konsumsi tinggi makanan yang kaya flavonoid dapat mengurangi resiko kanker usus besar hingga 25%. Selanjutnya yaitu flavonoid dalam kanker prostat. Kanker prostat merupakan salah satu jenis kanker yang paling umum di kalangan pria. Flavonoid, terutama yang ditemukan dalam makanan seperti tomat, teh hijau, dan juga buah-buahan, telah menjadi fokus penelitian dalam pengobatan kanker prostat. Penelitian menunjukkan bahwa flavonoid seperti epilagosetin galets dapat menghambat proliferasi sel kanker prostat dan menginduksi apoptosis. Selain itu, resveratrol juga menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan sensitivitas sel kanker terhadap kemoterapi. Data menunjukkan bahwa pola makan yang kaya flavonoid dapat berkontribusi pada pengurangan resiko kanker prostat hingga 30%. Yang terakhir yaitu flavonoid dalam pengobatannya sebagai da, maaf, flavonoid dalam kanker paru-paru. Flavonoid dapat dijadikan pengobatan untuk kanker paru-paru. Salah satu flavonoid yang banyak diteliti adalah naringenin. Dalam sebuah studi, naringenin terbukti menghambat proliferasi sel kanker paru-paru A549 dan H1299. Penelitian ini menunjukkan bahwa naringenin dapat menginduksi apoptosis dan menghambat jalur sinyal yang terlibat dalam pertumbuhan sel kanker, menunjukkan potensi besar sebagai agen terapeutik dan pengobatan kanker paru-paru. Flavonoid lain yang menarik adalah genistein yang ditemukan pada kedelai. Sebuah penelitian yang dilakukan telah menunjukkan bahwa genistein dapat mengurangi ukuran tumor pada model hewan yang diinduksi kanker paru-paru. Penelitian ini menunjukkan bahwa genistein dapat memodulasi ekspresi gen yang terlibat dalam siklus sel apoptosis, memberikan bukti bahwa flavonoid ini dapat berfungsi sebagai gen anti kanker yang efektif. Untuk kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu flavonoid maaf, flavonoid telah banyak ditemukan dalam berbagai jenis makanan yang telah menarik perhatian para peneliti karena potensi manfaatnya dalam pencegahan dan pengobatan kanker. Berdasarkan penelitian, flavonoid menunjukkan aktivitas anti kanker melalui berbagai mekanisme, seperti penghambatan proliferasi sel kanker, induksi apoptosis, dan modulasi jalur sinyal seluler. Penting untuk dicatat bahwa pola makan yang kaya flavonoid dapat berkontribusi pada pengukuran resiko kanker secara keseluruhan. Dengan meningkatkan konsumsi makanan yang kaya akan flavonoid, seperti buah-buahan, sayur, dan juga teh, kita dapat meningkatkan kesehatan dan mengurangi resiko berbagai jenis kanker. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.